warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BU Belajar Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan ANBK. Jadi ANBK itu apa? ANBK itu kepanjangan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, dalam ANBK itu ada 5 uji kompetensi yang akan diujikan. Jadi insya Allah di channel ini nanti setiap hari akan membahas satu uji kompetensi. Untuk hari Senin kita akan belajar tentang literasi membaca. Untuk hari Selasa kita akan belajar tentang literasi numerasi. Untuk hari Rabu kita belajar tentang survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk hari Kamis kita akan belajar tentang literasi sains. Dan terakhir di hari Jumat nanti kita akan belajar tentang literasi sosial budaya. Nah, sebelum kita mulai tentang soal, alangkah baiknya kalian harus mengikuti pembelajarannya dengan baik dan nantinya semoga dapat membantu dalam menyelesaikan soal ANBK. Sebelum ke soal, perkenalkan guru. Gurunya itu ada 2 guru. Yang pertama ada Fitriah Hidayatul Wahidah, kalian biasa panggil dengan Bu Fitri. Dan yang kedua ada Abdullah Arifudin, kalian bisa panggil dengan sebutan Pak Udin. Sebelum lanjut ke soal, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Oke, kita mulai dulu. Hari ini karena hari Senin, untuk itu kita akan belajar tentang literasi membaca. Soal nomor 1. Malamnya aku termenung di depan jam ajaibku. Sekarang jam itu tidak ajaib lagi. Mungkin itu memang lebih baik. Bukankah lebih asik jika kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari? Kita bisa menebak-nebak, merasa penasaran, dan terpegi kaget. Yang pasti kita pun akan belajar untuk lebih bersabar. Ya, dan aku sekarang lagi jadi penasaran lagi. Apa ya hadiah untuk tahun depan? Mungkin sebuah piano, sepeda, atau game ajaib. Pilihlah pantun yang isinya sesuai dengan cerita. Nah, dari teks yang ada di soal nomor 1 perlu kita garis bawahi. Di situ seorang tokoh sedang penasaran dan seorang tokoh harus lebih bersabar. Dia penasaran tentang apa hadiahnya untuk tahun depan. Mungkin sebuah piano, sepeda, atau Nah, kira-kira di sini pantun yang tentang penasaran dan juga bersabar, pantun yang ke-1 atau pantun yang ke-2? Coba kita baca pantun yang pertama. Jalan-jalan ke hutan meranti, jangan lupa membawa jajan. Bersabar-sabarlah menanti, kesabaran menghasilkan kebahagiaan. Sedangkan pantun yang kedua, ingatlah selalu kepada Tuhan dan hati dan kuatkanlah supaya hidup menjadi tentram dan dapat menjadi pedoman. Kira-kira pantun yang mana yang cocok? Tadi sudah kita garis bawahi bahwa dalam teks itu ada yang harus lebih ditekankan, yaitu bersabar dan juga penasaran. Di pantun yang pertama ada bersabar, dan di pantun yang kedua isinya tentang tentram. Jadi yang cocok adalah pantun yang pertama. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pantun di bawah ini. Pantun 1. Beli jeruk di kota Banjar, beli mangga di Jakarta. Manfaatkan waktu dengan belajar agar dapat menggapai cita. Pantun yang kedua, banyak bunga ada di taman, ada mawar, melati, dan kenanga. Janganlah kamu pilih-pilih teman, banyak teman, banyak saudara.
Beri tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan pantun 1 dan pantun 2. Pernyataan 1. Pantun 1 dan pantun 2 merupakan pantun nasihat. Sekarang kita identifikasi dulu, kira-kira pantun 1 dan pantun 2 termasuk jenis pantun nasihat atau bukan? Kita langsung ke isi ya, isi pantunnya. Manfaatkan waktu dengan belajar agar dapat menggapai cita. Ini termasuk pantun nasihat. Yang kedua, janganlah kamu pilih-pilih teman, banyak teman banyak saudara. Pantun 2 juga termasuk pantun nasihat. Jadi pernyataan 1 sesuai. Pernyataan 2. Pantun 1 mengandung amanat menggunakan waktu untuk belajar. Kita ke pantun 1. Manfaatkan waktu dengan belajar. Berarti pernyataan 2 sesuai. Kita ke pernyataan 3. Pantun 2 mengajarkan agar kita pilih-pilih teman. Kita ke pantun 2 ya. Pantun 2 isinya janganlah kamu pilih-pilih teman. Berarti pernyataan 3 tidak sesuai. Pernyataan keempat. Pantun 1 merupakan pantun anak-anak. Pantun 2 merupakan pantun orang tua. Nah, kembali lagi ke pantun 1 dan pantun 2. Pantun 1 dan pantun 2 ini tidak ada keterangan, dan untuk pantun itu tidak untuk anak dan tidak untuk orang tua. Kita disuruh belajar. Yang pantun 1, pantun 2 kita tidak boleh pilih-pilih teman. Berarti ini untuk semua usia. Ini tidak sesuai. Lanjut ke soal berikutnya. Pantun 1. Ini pantunnya sama yang tadi ya, ke soal sebelumnya. Pantun 1. Beli jeruk di kota Banjar, beli mangga di Jakarta. Manfaatkan waktu dengan belajar agar dapat menggapai cita. Pantun 2. Banyak bunga ada di taman, ada mawar, melati, dan kenanga. Janganlah kamu pilih-pilih teman, banyak teman banyak saudara. Coba kita ke pertanyaannya. Lari pantun yang disebut isi adalah. Nah, perlu diketahui bagian-bagian pantun itu ada sampiran sama isi. Dikatakan sampiran itu baris 1 dan baris 2, dan dikatakan isi itu baris 3 dan baris 4. Ingat-ingat ya. Nah, berarti isinya ada di baris 3 sama baris 4. Coba kita ke option yang A. Beli jeruk di kota Banjar, beli mangga di Jakarta. Ini pantun 1, baris 1, 2, berarti bukan. Yang B. Manfaatkan waktu dengan belajar agar dapat menggapai cita. Ya, yang B ini baris 3 dan 4, pantun 1. Karena baris 3 dan 4 termasuk isi, maka yang benar ya B. Soal berikutnya. Kalimat yang digunakan pada poster di atas adalah kalimat. Coba kita lihat gambarnya dulu. Gambar posternya. Kita identifikasi. Biasa bersih, hidup jadi sehat. Ayo, biasakan cuci tangan. Nah, berarti ini termasuk berita, tanya, ajakan, apa sindiran. Karena dalam posternya ada kata-kata ayo, biasakan cuci tangan pakai sabun. Berarti poster ini mengajak kita untuk membiasakan cuci tangan. Berarti termasuk kalimat ajakan. Nah, masih dengan poster yang sama, tapi berbeda soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan gambar poster tersebut adalah
Coba kita ke pernyataan pertama. Rajin cuci tangan dengan sabun dapat membuat kita sehat. Kira-kira pernyataan pertama ada nggak di poster? Ada. Jadi yang pernyataan pertama benar. Yang kedua, sebenarnya cuci tangan hanya dengan air saja sudah bersih. Nah, ini berlainan dengan posternya karena di poster tidak menjelaskan tentang air saja sudah bersih. Berarti yang kedua bukan. Sekarang yang ketiga, cuci tangan dengan sabun tidak perlu dibiasakan. Nah, di poster mengajak kita untuk biasakan cuci tangan pakai sabun. Berarti pernyataan yang ketiga tidak cocok. Sekarang yang terakhir, pernyataan keempat. Hidup bersih dengan cuci tangan pakai sabun perlu dibiasakan. Nah, di poster menyuruh kita untuk membiasakan cuci tangan pakai sabun. Berarti pernyataan keempat benar. Untuk pertanyaan seperti ini yang harus kalian tekankan yaitu mengamati gambarnya dengan teliti dan membaca soalnya dengan hati-hati. Ini pertanyaan selanjutnya. Unsur-unsur dalam membuat puisi adalah yang harus digarisbawahi. Awas nanti kalian salah, kalau tidak teliti bisa jadi pantun. Digarisbawahi puisi. A. Lari bait rima. B. Lari isi sampiran. Kalau ada isi sama sampiran itu termasuk pantun. Ada bait dan sampiran. Ada sampiran dan isi. Kalau puisi itu ada lari, bait, sama rima. Jadi yang benar yang A. Sebelum kita lanjut ke soal, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Hari ini hari Selasa, jadi kita belajar tentang literasi numerasi. Soal yang pertama, Dinda memiliki banyak koin. Ia kemudian mengelompokkan koin-koin tersebut membentuk pola sebagai berikut. Pola bilangan ke-6 adalah, nah, perlu kalian ketahui kalau ada bentuk soal seperti ini, maka kalian harus mengetahui bentuk polanya. Sekarang coba kita lihat, untuk pola 1 berjumlah 3 batu. Sedangkan yang pola kedua berjumlah berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 batu. Sedangkan di pola ketiga itu ada 27 batu. Sehingga ini ada 3, 9, sama 27. Berarti kita ketahui bentuk polanya berpangkat. Kira-kira untuk pola bilangan ke-6 hasilnya berapa ya? Pola 1 itu bilangan berpangkatnya 3 pangkat 1. Pola kedua karena 9 berarti 3 pangkat 2. Yang ketiga, pola ketiga karena jumlahnya 27 itu berarti 3 pangkat 3. Jadi untuk pola yang ke-6 itu U6 sama
dengan 3 pangkat 6. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6, dan hasilnya berapa? Sama dengan 729. Kalian bisa mencobanya sendiri ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Umur ibu 4 kali umur Nita. Selisih umur mereka adalah 30. Berapa umur mereka masing-masing? Berarti ditanya umur ibu sama umur Nita. Nah, di situ diketahui bahwa umur Nita itu kita ibaratkan 4x. Oh maaf, umur Nita kita ibaratkan X tahun, dan umur ibu kita ibaratkan 4x. Difahami dulu sampai sini. Umur Nita kita ibaratkan X tahun, dan umur ibu kita ibaratkan 4x. Sehingga 4x min X sama dengan 30. Dari mana? Karena di situ yang diketahui selisih umur mereka 30. Jadi umur ibu dikurangi umur Nita itu hasilnya 30. 4x min X sama dengan 3x sama dengan 30. Untuk mencari X-nya berarti di sini tinggal dibagi 30 dibagi 3 atau 30/3 hasilnya 10. X-nya 10. Jadi telah diketahui umurnya Nita 10 tahun. Sekarang lanjut ke umur ibu. Umur ibu 4x. Berapakah umur ibu? Tinggal dikalikan aja deh. 4 kali 10. Soalnya X-nya tadi sudah diketahui 10. Berarti umur ibu 40. Jawabannya yang mana? Yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal bentuk diagram batang. Nah, dalam soal diagram batang ini kalian harus membacanya dengan hati-hati dan juga teliti. Kita langsung ke soal ya. Beri tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan diagram di atas. Pernyataan 1. Jumlah siswa yang melakukan pengukuran tinggi badan adalah 53 siswa. Untuk pernyataan 1 ini kita tinggal menjumlahkan aja. Untuk 135 ini ada 5 siswa, 137 ada 10 siswa, dan 140 ada 6 siswa. 143 ada 8 siswa, 145 ada 7 siswa, 148 ada 12 siswa, 150 ada 4 siswa. Jadi kita tinggal menjumlahkan aja. 5 tambah 10 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 12 tambah 4 hasilnya 52. Berarti untuk pernyataan 1 tidak sesuai. Pernyataan kedua, siswa dengan tinggi 135 cm berjumlah 5 siswa. Sekarang kita ke 135 ada di sini. Berarti ini 5 siswa. Berarti ini benar. Udah jelas ya kalau yang ini. Sekarang ke pernyataan ketiga. Dalam pengukuran tinggi badan ini, yang paling tinggi adalah siswa dengan tinggi 150 cm dan paling rendah adalah 135 cm. Coba kita lihat, ini yang tinggi itu 135 dan ini yang rendah 135 dan yang tinggi 150. Berarti pernyataan ketiga benar. Siswa dengan tinggi badan 148 cm berjumlah 23,8%. Nah, dalam soal yang seperti ini
Ini berarti kita harus menghitungnya lebih dulu. Untuk menghitungnya caranya bagaimana? Berarti tinggal kita kalikan aja. Siswa dengan tinggi badan 148 itu berjumlah berapa? Berjumlah 12. Maka 12 per jumlah seluruhnya 52 dikalikan 100%. Hasilnya 23,8. Berarti ini sesuai. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan ciri-ciri bangun di bawah ini. Alas dan atap berbentuk segitiga memiliki 9 tusuk. Jumlah titik sudut ada 6, memiliki 5 bidang sisi. Apa nama bangun yang sesuai dengan ciri-ciri di atas? Coba kita identifikasi dulu. Untuk ciri-ciri yang pertama, alas dan atap berbentuk segitiga. Coba kita cari yang segitiga yang mana? Kerucut, alasnya berbentuk lingkaran. Prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga, atapnya juga segitiga. 5 segi 4. Nah, namanya juga 5 segi 4, berarti alasnya berbentuk segi 4. Ini tadi bukan. Ini juga bukan. Balok. Balok itu alasnya berbentuk segi 4 atau persegi atau persegi panjang. Berarti balok bukan. Berarti yang benar prisma segitiga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5 MI. Jodohkanlah pernyataan di kolom A dengan pernyataan di kolom B. Pernyataan 1 di kolom A. Berapakah nilai tertinggi ulangan matematika siswa kelas 5? Nah, dari banyaknya nilai ini, kira-kira berapa nilai tertinggi? Nilai tertingginya adalah 98. Jadi yang mana? Sekarang kita tarik garis. 98. Pernyataan berikutnya. Berapakah selisih nilai tertinggi dan terendah? Nah, nilai tertingginya 98, nilai terendahnya 40, jadi 98 dan 40 hasilnya 58. Sekarang ke pernyataan berikutnya. Berapa jumlah siswa yang mendapat nilai di bawah 75? Sekarang waktunya kita hitung. Ini tadi 28 ya. Ada berapa jumlah siswa yang mendapat nilai di bawah 75? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 siswa yang nilainya di bawah 78. Di bawah 75. Di bawah 75 ada 9. Mana 9-nya? Berapa jumlah siswa kelas 5 yang mengikuti ulangan matematika? Berarti kita tinggal mencari ini, menghitung ini, semuanya ini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ke bawahnya ada 6. 5 kali 6 ada 30. Berarti siswanya semuanya ada 30. Mudah kan ya? Sebelum kita lanjut ke soal, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Nah, karena hari ini hari Rabu, waktunya kita untuk belajar tentang survei karakter dan survei lingkungan belajar. Soal nomor 1. Pasangan yang tepat antara sikap tanggung jawab dan manfaat yang didapat di bawah ini adalah pernyataan yang pertama. Membersihkan lingkungan kelas dengan membuat jadwal piket. Perlu kita ingat di situ kata kuncinya apa? Membersihkan kelas, berarti manfaat yang didapat juga untuk kelas. Berarti jawabannya yang mana? Kelas menjadi bersih dan rapi. Pernyataan kedua.
mengerjakan tugas dan belajar tepat waktu. Nah, di situ ada kuncinya tepat waktu. Kalau tepat waktu berarti manfaatnya melatih sikap disiplin. Pernyataan ketiga, menolong teman yang sedang sakit. Nah, kalau kita menolong teman berarti kita telah meringankan beban. Sekarang pernyataan yang terakhir, pernyataan yang keempat, ikut dalam kegiatan kerja bakti di kampung. Nah, sudah tidak ada pilihan lagi. Berarti jawabannya meningkatkan kerjasama antar warga. Kata kuncinya juga di situ ada di kampung. Berarti nanti sasarannya juga warga. Lanjut soal berikutnya. Sehabis pulang sekolah, Nina selalu membantu ibunya berjualan di warung. Nina tidak pernah mengeluh dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bahkan Nina tidak pernah lupa mengerjakan tugas sekolahnya. Nilai karakter yang ditunjukkan oleh Nina adalah, nah sekarang kita garis bawahi dulu. Di situ ada nilai karakter apa saja? Di sini ada membantu ibunya, ada tidak pernah mengeluh, selalu bersyukur, dan tidak lupa mengerjakan tugas. Berarti ada 4. Kira-kira apa? Membantu ibunya. Membantu ibunya itu tenggang rasa, tidak pernah mengeluh. Apa? Tangguh. Tidak pernah mengeluh berarti kerja keras. Selalu bersyukur itu religius, dan selalu mengerjakan tugas sekolahnya itu berarti tanggung jawab. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat bapak atau ibu guru sedang menerangkan materi, Tika merasa kesulitan untuk memahaminya. Sikap Tika sebaiknya diam saja, bertanya kepada bapak atau ibu guru tentang materi yang belum ia pahami, berbicara kepada teman dan meminta teman untuk menanyakannya kepada bapak ibu guru. D. Meminta teman untuk menjelaskan kembali. Berarti jawabannya yang mana? Kalau ada materi yang sedang tidak kita pahami, berarti tugas kita itu harus bertanya kepada bapak ibu guru. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Alia melihat kelas kotor, banyak kertas dan plastik berserakan, terutama di bangku paling belakang. Apa yang sebaiknya Alia lakukan? Menunggu bapak atau ibu guru meminta murid-murid membersihkan kelas, melaporkan kepada bapak atau ibu guru jika kelas kotor, mengajak teman sekelas untuk bersama-sama membersihkan kelas, dan menunggu petugas kebersihan membersihkan ruang kelas. Kira-kira kalau ada kelas kotor, sebaiknya apa yang kita lakukan? Kita harus menunggu bapak ibu guru, atau kita harus melaporkan kepada bapak ibu guru, atau kita mengajak teman untuk bersama-sama membersihkan kelas, atau menunggu petugas kebersihan? Jadi jawaban yang benar yaitu kita mengajak teman sekelas untuk bersama-sama membersihkan kelas, tanpa menunggu bapak ibu guru, tanpa melaporkan, dan bahkan ada petugas kebersihan. Sikap kita kalau melihat sesuatu yang kotor harus kita bersihkan. Jadi jawabannya yang C. Sebelum kita lanjut ke soal, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Nah, karena hari ini hari Kamis, kita belajar tentang literasi sains. Soal nomor 1. Itu gambar bunga lotus. Bunga lotus atau seroja adalah tumbuhan tahunan yang hidup di air. Tanaman ini sering disamakan dengan bunga teratai meskipun keduanya berbeda dan tidak berkerabat sama sekali. Bunga seroja menghasilkan aroma wangi dengan daun lebar mengapung di permukaan air.
lotus juga memiliki daun yang anti air, bakteri, dan kotor, sehingga dapat bertahan tanpa busuk walau terus-menerus terendam. Batang lotus memiliki batang selongsong udara yang memungkinkannya terapung di atas permukaan air. Kita baca soalnya. Berdasarkan teks di atas, lotus termasuk ke dalam jenis tanaman higrofit. Artinya, adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Benarkah penjelasan tersebut? Jelaskan. Nah, dalam pernyataan itu diketahui lotus termasuk ke dalam jenis tanaman higrofit. Sekarang kita telaah dulu, apa pengertian higrofit itu? Jadi, higrofit merupakan adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Nah, sedangkan dalam teks, bunga lotus itu tidak dijelaskan bahwa lotus itu memiliki sifat, maksudnya memiliki jenis tanaman higrofit. Jadi, lotus itu bukan termasuk higrofit, melainkan hidrofit. Kenapa? Sudah dijelaskan di teks kalau lotus itu tumbuhan yang hidup di air. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Inilah pernyataan yang benar sesuai dengan isi bacaan. Kamu dapat memilih lebih dari satu pernyataan. Nah, karena soal ini itu teksnya sama dengan soal yang tadi, maka tidak perlu kita baca lagi ya. Langsung kita ke pernyataannya saja. Pernyataan 1. Bunga lotus memiliki daun yang lebar agar dapat mengapung di permukaan air. Nah, itu sudah jelas dalam teks, ada di kalimat terakhir bahwa bunga lotus itu memiliki daun yang lebar agar dapat mengapung di permukaan air. Jadi, benar. Pernyataan kedua, bunga lotus memiliki cara adaptasi yang sama dengan teratai. Karena bunga lotus itu habitatnya sama dengan bunga teratai, maka lotus dan teratai punya adaptasi yang sama. Jadi, benar. Pernyataan ketiga, daun lotus berongga sehingga air dapat masuk ke dahannya. Nah, ini tidak ada dalam teks dan tidak dijelaskan bahwa lotus itu berongga dan air dapat masuk ke dahannya, maka ini salah. Pernyataan terakhir, bunga lotus dan teratai merupakan dua bunga yang berbeda. Sudah jelas bunga lotus dan bunga teratai, berarti bunganya berbeda. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bu Susi memasang bak penampung air di atas rumahnya. Selain untuk menghemat tenaga listrik, bak air dapat menampung air dalam jumlah yang banyak. Air dalam bak air dapat mengalir mengisi bak mandi yang ada di bawah dan untuk keperluan sehari-hari. Air dalam bak tampungan akan membantu Bu Susi ketika listrik padam, ketersediaan air akan tetap ada. Pertanyaannya, pembuatan bak penampung di atas memanfaatkan sifat dari zat yang, nah ini kita identifikasi dulu. Zat yang apa? A. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya tetapi volumenya tetap. Nah, Bu Susi tidak menjelaskan kenapa Bu Susi itu menaruh baknya itu di atas. Yang B, permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Yang C, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Nah, jawabannya yang C. Bu Susi menaruh atas bak airnya itu supaya dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Air sebagai benda cair memiliki beberapa sifat.
Salah satu sifat yang digunakan bak tampungan air adalah, nah, sebutkanlah sifat-sifat air yang lain. Sifat-sifat air itu apa saja? Jadi, satu, sifat-sifat air yang lain memiliki daya kapilaritas. Air itu memiliki daya kapilaritas. Yang kedua, air itu memiliki volume tetap. Jadi, walaupun dipindahkan ke berbagai macam tempat, air itu memiliki volume yang tepat. Dan sifat air yang terakhir yaitu bentuknya berubah sesuai wadahnya. Kalau diberi wadah yang besar, ya airnya ngikut ke wadah. Kalau diberi wadah yang kecil panjang, airnya juga ikut mengikuti wadah bentuknya. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajarannya dengan baik. Semoga nanti kalian bisa mengerjakan soal ANBK-nya dengan baik dan mendapat nilai yang bagus. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BU Belajar Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan ANBK. Jadi ANBK itu apa? ANBK itu kepanjangan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, dalam ANBK itu ada 5 uji kompetensi yang akan diujikan. Jadi insya Allah di channel ini nanti setiap hari akan membahas satu uji kompetensi. Untuk hari Senin kita akan belajar tentang literasi membaca. Untuk hari Selasa kita akan belajar tentang literasi numerasi. Untuk hari Rabu kita belajar tentang survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk hari Kamis kita akan belajar tentang literasi sains. Dan terakhir di hari Jumat nanti kita akan belajar tentang literasi sosial budaya. Nah, sebelum kita mulai tentang soal, nah, alangkah baiknya kalian harus mengikuti pembelajarannya dengan baik dan nantinya semoga dapat membantu dalam menyelesaikan soal ANBK. Sebelum ke soal, perkenalkan guru. Gurunya itu ada 2 guru. Yang pertama ada Fitriah Hidayatul Wahidah, kalian biasa panggil dengan Bu Fitri. Dan yang kedua ada Abdullah Arifudin, kalian bisa panggil dengan sebutan Pak Udin. Sebelum lanjut ke soal, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Oke, kita mulai dulu hari ini karena hari Senin. Untuk itu kita akan belajar tentang literasi membaca. Soal nomor 1. Malamnya aku termenung di depan jam ajaibku. Sekarang jam itu tidak ajaib lagi. Mungkin itu memang lebih baik. Bukankah lebih asik jika kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari? Kita bisa menebak-nebak, merasa penasaran, dan terpegi kaget. Yang pasti kita pun akan belajar untuk lebih bersabar. Ya, dan aku sekarang lagi jadi penasaran lagi. Apa ya hadiah untuk tahun depan? Mungkin sebuah piano, sepeda, atau jam ajaib. Pilihlah pantun yang isinya sesuai dengan cerita. Nah, dari teks yang ada di soal nomor 1 perlu kita garis bawahi. Di situ seorang tokoh sedang penasaran dan seorang tokoh harus lebih bersabar. Dia penasaran tentang apa hadiahnya untuk tahun depan.
siswa piano, sepeda, atau Nah, kira-kira di sini pantun yang tentang penasaran dan juga bersabar, pantun yang ke-1 atau pantun yang kedua? Coba kita baca pantun yang pertama. Jalan-jalan ke hutan meranti, jangan lupa membawa jajan. Bersabar-sabarlah menanti, kesabaran menghasilkan kebahagiaan. Sedangkan pantun yang kedua, ingatlah selalu kepada Tuhan, rendah hati dan kuatkanlah, supaya hidup menjadi tentram yang dapat menjadi pedoman. Kira-kira pantun yang mana yang cocok? Tadi sudah kita garis bawahi bahwa dalam teks itu ada yang harus lebih ditekankan, yaitu bersabar dan juga penasaran. Di pantun yang pertama ada bersabar, dan di pantun yang kedua isinya tentang tentram. Jadi yang cocok adalah pantun yang pertama. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pantun di bawah ini. Pantun 1. Beli jeruk di kota Banjar, beli mangga di Jakarta. Manfaatkan waktu dengan belajar agar dapat menggapai cita. Pantun yang kedua. Banyak bunga ada di taman, ada mawar, melati, dan kenanga. Janganlah kamu pilih-pilih teman, banyak teman, banyak saudara. Beri tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan pantun 1 dan pantun 2. Pernyataan 1. Pantun 1 dan pantun 2 merupakan pantun nasihat. Sekarang kita identifikasi dulu. Kira-kira pantun 1 dan pantun 2 termasuk jenis pantun nasihat atau bukan? Kita langsung ke isi ya, isi pantunnya. Manfaatkan waktu dengan belajar agar dapat menggapai cita. Ini termasuk pantun nasihat. Yang kedua, janganlah kamu pilih-pilih teman, banyak teman, banyak saudara. Pantun 2 juga termasuk pantun nasihat. Jadi pernyataan 1 sesuai. Pernyataan 2. Pantun 1 mengandung amanat menggunakan waktu untuk belajar. Kita ke pantun 1. Manfaatkan waktu dengan belajar. Berarti pernyataan 2 sesuai. Kita ke pernyataan 3. Pantun 2 mengajarkan agar kita pilih-pilih teman. Kita ke pantun 2 ya. Pantun 2 isinya janganlah kamu pilih-pilih teman. Berarti pernyataan 3 tidak sesuai. Pernyataan keempat. Pantun 1 merupakan pantun anak-anak. Pantun 2 merupakan pantun orang tua. Nah, kembali lagi ke pantun 1 dan pantun 2. Pantun 1 dan pantun 2 ini tidak ada keterangan, dan untuk pantun itu tidak untuk anak dan tidak untuk orang tua. Kita disuruh belajar. Yang pantun 1, pantun 2 kita tidak boleh pilih-pilih teman. Berarti ini untuk semua usia. Ini tidak sesuai. Lanjut ke soal berikutnya. Pantun 1. Ini pantunnya sama yang tadi ya, ke soal sebelumnya. Pantun 1. Beli jeruk di kota Banjar, beli mangga di Jakarta. Manfaatkan waktu dengan belajar agar dapat mencapai cita. Pantun 2. Banyak bunga ada di taman, ada mawar, melati, dan kenanga. Janganlah kamu pilih-pilih teman, banyak teman, banyak saudara. Coba kita ke pertanyaannya. Lari pantun yang disebut isi adalah. Nah, perlu diketahui bagian-bagian pantun itu ada sampiran sama isi. Dikatakan sampiran itu baris 1 dan baris 2, dan dikatakan isi itu baris 3 dan baris 4. Ingat-ingat ya.
Nah, berarti isinya ada di baris 3 sama baris 4. Coba kita ke option yang A. Beli jeruk di Kota Banjar, beli mangga di Jakarta. Ini pantun 1, baris 1, 2, berarti bukan. Yang B, manfaatkan waktu dengan belajar agar dapat menggapai cita. Ya, yang B ini baris 3 dan 4, pantun 1. Karena baris 3 dan 4 termasuk isi, maka yang benar yang B. Soal berikutnya. Kalimat yang digunakan pada poster di atas adalah kalimat. Coba kita lihat gambarnya dulu. Gambar posternya kita identifikasi. Biasa bersih, hidup jadi sehat. Ayo, biasakan cuci tangan. Nah, berarti ini termasuk berita, tanya, ajakan, apa sindiran. Karena dalam posternya ada kata-kata ayo, biasakan cuci tangan pakai sabun. Berarti poster ini mengajak kita untuk membiasakan cuci tangan. Berarti termasuk kalimat ajakan. Nah, masih dengan poster yang sama, tapi berbeda soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan gambar poster tersebut adalah coba kita ke pernyataan pertama. Rajin cuci tangan dengan sabun dapat membuat kita sehat. Kira-kira pernyataan pertama ada nggak di poster? Ada. Jadi yang pernyataan pertama benar. Yang kedua, sebenarnya cuci tangan hanya dengan air saja sudah bersih. Nah, ini berlainan dengan posternya karena di poster tidak menjelaskan tentang air saja sudah bersih. Berarti yang kedua bukan. Sekarang yang ketiga, cuci tangan dengan sabun tidak perlu dibiasakan. Nah, di poster mengajak kita untuk biasakan cuci tangan pakai sabun. Berarti pernyataan yang ketiga tidak cocok. Sekarang yang terakhir, pernyataan keempat. Hidup bersih dengan cuci tangan pakai sabun perlu dibiasakan. Nah, di poster menyuruh kita untuk membiasakan cuci tangan pakai sabun. Berarti pernyataan keempat benar. Untuk pertanyaan seperti ini yang harus kalian tekankan yaitu mengamati gambarnya dengan teliti dan membaca soalnya dengan hati-hati. Ini pertanyaan selanjutnya. Unsur-unsur dalam membuat puisi adalah puisi yang harus digarisbawahi. Awas nanti kalian salah, kalau tidak teliti bisa jadi pantun. Digarisbawahi puisi. A. Lari bait rima. B. Lari isi sampiran. Kalau ada isi sama sampiran itu termasuk pantun. Ada bait dan sampiran. Ada sampiran dan isi. Kalau puisi itu ada lari, bait, sama rima. Jadi yang benar yang A. Sebelum kita lanjut ke soal, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Hari ini hari Selasa, jadi kita belajar tentang literasi numerasi. Soal yang pertama, Dinda memiliki banyak koin. Ia kemudian mengelompokkan koin-koin tersebut membentuk pola sebagai berikut. Pola bilangan ke-6 adalah
Nah, perlu kalian ketahui kalau ada bentuk soal seperti ini, maka kalian harus mengetahui bentuk polanya. Sekarang coba kita lihat. Untuk pola 1 berjumlah 3 batu. Sedangkan yang pola kedua berjumlah berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 batu. Sedangkan di pola ketiga itu ada 27 batu. Sehingga ini ada 3, 9 sama 27. Berarti kita ketahui bentuk polanya berpangkat. Kira-kira untuk pola bilangan ke-6 hasilnya berapa ya? Pola 1 itu bilangan berpangkatnya 3 pangkat 1. Pola kedua karena 9 berarti 3 pangkat 2. Yang ketiga, pola ketiga karena jumlahnya 27 itu berarti 3 pangkat 3. Jadi untuk pola yang ke-6 itu U6 sama dengan 3 pangkat 6. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6. Dan hasilnya berapa? Sama dengan 729. Kalian bisa mencobanya sendiri ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Umur ibu 4 kali umur Nita. Selisih umur mereka adalah 30. Berapa umur mereka masing-masing? Berarti ditanya umur ibu sama umur Nita. Nah, di situ diketahui bahwa umur Nita itu kita ibaratkan 4x. Umur Nita kita ibaratkan X tahun dan umur ibu kita ibaratkan 4x. Difahami dulu sampai sini. Umur Nita kita ibaratkan X tahun dan umur ibu kita ibaratkan 4x. Sehingga 4x min X sama dengan 30. Dari mana? Karena di situ yang diketahui selisih umur mereka 30. Jadi umur ibu dikurangi umur Nita itu hasilnya 30. 4x min X sama dengan 3x sama dengan 30. Untuk mencari X-nya berarti di sini tinggal dibagi 30 dibagi 3 atau 30/3 hasilnya 10. X-nya 10. Jadi telah diketahui umurnya Nita 10 tahun. Sekarang lanjut ke umur ibu. Umur ibu 4x. Berapakah umur ibu? Tinggal dikalikan aja deh. 4 kali 10. Soalnya X-nya tadi sudah diketahui 10. Berarti umur ibu 40. Jawabannya yang mana? Yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal bentuk diagram batang. Nah, dalam soal diagram batang ini kalian harus membacanya dengan hati-hati dan juga teliti. Kita langsung ke soal ya. Beri tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan diagram di atas. Pernyataan 1. Jumlah siswa yang melakukan pengukuran tinggi badan adalah 53 siswa. Untuk
pernyataan satu ini kita tinggal menjumlahkan aja. Untuk 135 ini ada 5 siswa, 137 ada 10 siswa, dan 140 ada 6 siswa, 143 ada 8 siswa, 145 ada 7 siswa, 148 ada 12 siswa, 150 ada 4 siswa. Jadi kita tinggal menjumlahkan aja. 5 tambah 10 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 12 tambah 4 hasilnya 52. Berarti untuk pernyataan satu tidak sesuai. Pernyataan kedua, siswa dengan tinggi 135 cm berjumlah 5 siswa. Sekarang kita ke 135 ada di sini. Berarti ini 5 siswa. Berarti ini benar. Udah jelas ya kalau yang ini. Sekarang ke pernyataan ketiga. Dalam pengukuran tinggi badan ini, yang paling tinggi adalah siswa dengan tinggi 150 cm dan paling rendah adalah 135 cm. Coba kita lihat, ini yang tinggi itu 135 dan sorry, ini yang rendah 135 dan yang tinggi 150. Berarti pernyataan ketiga benar. Siswa dengan tinggi badan 148 cm berjumlah 23,8%. Nah, dalam soal yang seperti ini berarti kita harus menghitungnya lebih dulu. Untuk menghitungnya caranya bagaimana? Berarti tinggal kita kalikan aja. Siswa dengan tinggi badan 148 itu berjumlah berapa? Berjumlah 12. Maka 12 per jumlah seluruhnya 52 dikalikan 100%. Hasilnya 23,8. Berarti ini sesuai. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan ciri-ciri bambu di bawah ini. Alas dan atap berbentuk segitiga memiliki 9 tusuk. Jumlah titik sudut ada 6, memiliki 5 bidang sisi. Apa nama bangun yang sesuai dengan ciri-ciri di atas? Coba kita identifikasi dulu. Untuk ciri-ciri yang pertama, alas dan atap berbentuk segitiga. Coba kita cari yang segitiga yang mana? Kerucut, alasnya berbentuk lingkaran. Prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga, atapnya juga segitiga. 5 segi 4. Nah, namanya juga 5 segi 4, berarti alasnya berbentuk segi 4. Ini tadi bukan. Ini juga bukan. Balok itu alasnya berbentuk segi 4 atau persegi atau persegi panjang. Berarti balok bukan. Berarti yang benar prisma segitiga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5 MI. Jadikanlah pernyataan di kolom A dengan pernyataan di kolom B. Pernyataan 1 di kolom A. Berapakah nilai tertinggi ulangan matematika siswa kelas 5? Nah, dari banyaknya nilai ini, kira-kira berapa nilai tertinggi? Nilai tertingginya adalah 98. Jadi yang mana? Sekarang kita tarik garis. 98. Pernyataan berikutnya, berapakah selisih nilai tertinggi dan terendah? Nah, nilai tertingginya 98, nilai terendahnya 40, jadi 98 dan 40 hasilnya 58. Sekarang ke pernyataan berikutnya, berapa jumlah siswa yang mendapat nilai di bawah 75? Sekarang waktunya kita hitung.
Berapa jumlah siswa kelas 5 yang mengikuti ulangan matematika? Berarti kita tinggal mencari ini, menghitung ini, semuanya ini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ke bawahnya ada 6. 5 kali 6 ada 30. Berarti siswanya semuanya ada 30. Mudah kan ya? Sebelum kita lanjut ke soal, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Nah, karena hari ini hari Rabu, waktunya kita untuk belajar tentang survei karakter dan survei lingkungan belajar. Soal nomor 1. Pasangan yang tepat antara sikap tanggung jawab dan manfaat yang didapat di bawah ini adalah pernyataan yang pertama, membersihkan lingkungan kelas dengan membuat jadwal piket. Perlu kita ingat di situ kata kuncinya apa? Membersihkan kelas, berarti manfaat yang didapat juga untuk kelas. Berarti jawabannya yang mana? Kelas menjadi bersih dan rapi. Pernyataan kedua, mengerjakan tugas dan belajar tepat waktu. Nah, di situ ada kuncinya tepat waktu. Kalau tepat waktu berarti manfaatnya melatih sikap disiplin. Pernyataan ketiga, menolong teman yang sedang sakit. Nah, kalau kita menolong teman berarti kita telah meringankan beban. Sekarang pernyataan yang terakhir, pernyataan yang keempat, ikut dalam kegiatan kerja bakti di kampung. Nah, sudah tidak ada pilihan lagi. Berarti jawabannya meningkatkan kerjasama antar warga. Kata kuncinya juga di situ ada di kampung. Berarti nanti sasarannya juga warga. Lanjut soal berikutnya. Sehabis pulang sekolah, Nina selalu membantu ibunya berjualan di warung. Nina tidak pernah mengeluh dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bahkan Nina tidak pernah lupa mengerjakan tugas sekolahnya. Nilai karakter yang ditunjukkan oleh Nina adalah, nah sekarang kita garis bawahi dulu. Di situ ada nilai karakter apa saja? Di sini ada membantu ibunya, ada tidak pernah mengeluh, selalu bersyukur, dan tidak lupa mengerjakan tugas. Berarti ada 4. Kira-kira apa? Membantu ibunya itu tenggang rasa, tidak pernah mengeluh, apa? Tangguh. Tidak pernah mengeluh berarti kerja keras, selalu bersyukur itu religius, dan selalu mengerjakan tugas sekolahnya itu berarti tanggung jawab. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat bapak atau ibu guru sedang menerangkan materi, Tika merasa kesulitan untuk memahaminya. Sikap Tika sebaiknya diam saja, bertanya kepada bapak atau ibu guru tentang materi yang belum ia pahami, berbicara kepada teman dan meminta teman untuk menanyakannya kepada bapak ibu guru. D. Meminta teman untuk menjelaskan kembali. Berarti jawabannya yang mana? Kalau ada materi yang sedang tidak kita pahami, berarti tugas kita itu harus bertanya kepada bapak ibu guru. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Alia melihat kelas kotor, banyak kertas dan plastik berserakan, terutama di bangku paling belakang. Apa yang sebaiknya Alia lakukan? Menunggu bapak atau ibu guru meminta murid-murid membersihkan kelas, melaporkan kepada bapak atau ibu guru jika kelas kotor, mengajak teman sekelas untuk bersama-sama membersihkan kelas, dan menunggu petugas kebersihan membersihkan ruang kelas. Kira-kira kalau ada kelas kotor, sebaiknya apa yang kita lakukan? Kita harus menunggu bapak ibu guru,
atau kita harus melaporkan kepada Bapak Ibu guru, atau kita mengajak teman untuk bersama-sama membersihkan kelas atau menunggu petugas kebersihan? Jadi jawaban yang benar yaitu kita mengajak teman sekelas untuk bersama-sama membersihkan kelas tanpa menunggu Bapak Ibu guru, tanpa melaporkan, dan bahkan ada petugas kebersihan. Sikap kita kalau melihat sesuatu yang kotor harus kita bersihkan. Jadi jawabannya yang C. Sebelum kita lanjut ke soal, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Nah, karena hari ini hari Kamis, kita belajar tentang literasi sains. Soal nomor 1, itu gambar bunga lotus. Bunga lotus atau seroja adalah tumbuhan tahunan yang hidup di air. Tanaman ini sering disamakan dengan bunga teratai meskipun keduanya berbeda dan tidak berkerabat sama sekali. Bunga seroja menghasilkan aroma wangi dengan daun lebar mengapung di permukaan air. Lotus juga memiliki daun yang anti air, bakteri, dan kotor sehingga dapat bertahan tanpa busuk walau terus-menerus terendam. Batang lotus memiliki batang selongsong udara yang memungkinkannya terapung di atas permukaan air. Kita baca soalnya. Berdasarkan teks di atas, lotus termasuk ke dalam jenis tanaman higrofit. Artinya, adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Benarkah penjelasan tersebut? Jelaskan. Nah, dalam pernyataan itu diketahui lotus termasuk ke dalam jenis tanaman higrofit. Sekarang kita telah dulu apa pengertian higrofit itu. Jadi, higrofit merupakan adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Nah, sedangkan dalam teks bunga lotus itu tidak dijelaskan bahwa lotus itu memiliki sifat, maksudnya memiliki jenis tanaman higrofit. Jadi lotus itu bukan termasuk higrofit, melainkan hidrofit. Kenapa? Sudah dijelaskan di teks kalau lotus itu tumbuhan yang hidup di air. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Inilah pernyataan yang benar sesuai dengan isi bacaan. Kamu dapat memilih lebih dari satu pernyataan. Nah, karena soal ini itu teksnya sama dengan soal yang tadi, maka tidak perlu kita baca lagi ya. Langsung kita ke pernyataannya saja. Pernyataan 1. Bunga lotus memiliki daun yang lebar agar dapat mengapung di permukaan air. Nah, itu sudah jelas dalam teks, ada di kalimat terakhir bahwa bunga lotus itu memiliki daun yang lebar agar dapat mengapung di permukaan air. Jadi benar. Pernyataan kedua, bunga lotus memiliki cara adaptasi yang sama dengan teratai. Karena bunga lotus itu habitatnya sama dengan bunga teratai, maka lotus dan teratai punya adaptasi yang sama. Jadi benar. Pernyataan ketiga, daun lotus berongga sehingga air dapat masuk ke dahannya. Nah, ini tidak ada dalam teks dan tidak dijelaskan bahwa lotus itu berongga dan air dapat masuk ke dahannya, maka ini salah. Pernyataan terakhir, bunga lotus dan teratai merupakan dua bunga yang berbeda. Sudah jelas bunga lotus dan bunga teratai, berarti bunganya berbeda. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bu Susi memasang bak penampung air di atas rumahnya. Selain untuk menghemat tenaga listrik, bak air dapat menampung air dalam jumlah yang banyak.
Air dalam bak air dapat mengalir mengisi bak mandi yang ada di bawah dan untuk keperluan sehari-hari. Air dalam bak tampungan akan membantu Bu Susi ketika listrik padam, ketersediaan air akan tetap ada. Pertanyaannya, pembuatan bak penampung di atas memanfaatkan sifat dari zat yang... Nah, ini kita identifikasi dulu. Zat yang apa? A. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya tetapi volumenya tetap. Nah, Bu Susi tidak menjelaskan kenapa Bu Susi itu menaruh baknya itu di atas. Yang B. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Yang C. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Nah, jawabannya yang C. Bu Susi menaruh atas bak airnya itu supaya dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Air sebagai benda cair memiliki beberapa sifat. Salah satu sifat yang digunakan bak tampungan air adalah, nah, sebutkanlah sifat-sifat air yang lain. Sifat-sifat air itu apa saja? Jadi, satu, sifat-sifat air yang lain memiliki daya kapilaritas. Air itu memiliki daya kapilaritas. Yang kedua, air itu memiliki volume tetap. Jadi, walaupun dipindahkan ke berbagai macam tempat, air itu memiliki volume yang tepat. Dan sifat air yang terakhir yaitu bentuknya berubah sesuai wadahnya. Kalau diberi wadah yang besar, ya airnya ngikut ke wadah. Kalau diberi wadah yang kecil panjang, airnya juga ikut mengikuti wadah bentuknya. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajarannya dengan baik. Semoga nanti kalian bisa mengerjakan soal ANBK-nya dengan baik dan mendapat nilai yang bagus. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.